Siang-siang bakar ikan. Hai semua, assalamualaikum. Bagaimana kabarnya nih? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, dimurahkan rezeki dan dipermudah segala urusannya. Amin. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Saya masih diberi kesehatan sehingga saya masih bisa share lagi kepada teman-teman semua aktivitas saya hari Alhamdulillah, tadi kita ke pasar dan ini tuh saya pulang dari pasar. Saya rencananya hari ini mau masak ikan bakar. Nah, di sini saya sudah siapkan 1 kilogram ikan nila dan juga tadi itu saya rasa kurang karena kita mau makan rame-rame ya. Jadi saya tambah juga ikan patin. Ikan patinnya itu tadi setengah kilo lebih dengan harga 20.000. Sementara ikan nila di sini lagi lumayan tinggi harganya ya, Bun. Kalau di tempat Bunda berapa? Kalau di sini itu 40.000 per kilo. Sementara ikan tadi saya ada juga lihat di pasar itu ikannya besar-besar tapi bukan nila, ikan mas. Nah, kalau ikan mas itu lebih tinggi lagi harganya. Itu sekitar 45.000 per kilo. Sepertinya per ikan-ikanan sekarang ini lagi naik daun ya, Bun. Nah, lanjut tadi setelah ikannya saya masukkan ke dalam baskom, ini lanjut ke kamar mandi mau saya cuci dengan bersih. Nah, ini ikannya meloncat pula ya, hidup lagi kayaknya. Untuk ikan nilanya di sini tidak saya potong, tapi di sini saya belah punggung aja soalnya mau kita bakar. Nah, ini untuk ikan patinnya tadi kalau bagian daging itu saya minta 4 potong aja dan kepalanya itu dibelah 2 ya, Bun, supaya meresap dan juga matang dengan sempurna. Dan ini kita bersihkan juga isa-isangnya dan juga itu ada di bagian perut hitam-hitam, itu jangan lupa dibersihkan ya, Bun. Soalnya pernah pengalaman dulu ketika masak hitam-hitamnya itu tidak dibersihkan, jadi alhasil masakan ikannya itu rada pahit. Saya juga tidak tahu hitam-hitamnya itu apa. Di sini bunda-bunda ada yang tahu nggak hitam-hitam yang di perut ikan itu apa? Soalnya berasa pahit, Bun, ya kalau memang dimasak dan tidak dibersihkan. Dan juga jangan lupa bagian isangnya kita buang ya, Bun. Terus lanjut ini kembali lagi ke berbumbuan. Di sini saya mau nyiapkan bumbu untuk ikan bakarnya ya, dan nantinya ini mau saya kupas-kupas. Ini saya cari-cari dulu seperti kunyit, jahe, lengkuas, bawang putih dan juga serai. Setelah semua bumbu dikupas dan juga dicuci dengan bersih, ini lanjut saya mau potong-potong soalnya nanti ini bumbu ini mau dimasukkan ke dalam blender. Kalau tidak dipotong terlalu besar nanti dikhawatirkan dapat merusak blender ya, Bun, soalnya blender kita itu blender kecil. Oh ya, sebelumnya saya mau sapa bunda-bunda semua dan juga teman-teman online saya semua. Ketika nonton video saya ini lagi pada ngapain nih? Semoga aja kalian udah pada nyantai ya sehingga bisa rileks nonton video saya hingga selesai. Nah, buat teman-teman yang lagi kerja di luar, saya doakan semoga kerjanya menjadi lilah dan dipermudah urusannya. Amin. Lanjut ke video ini, saya udah mulai mau blender. Masukkan aja garam 2 sendok, tambahkan lada bubuk dan juga merica. Merica tuh umbar ya, Bun. Nah, kemudian ini disiapkan blendernya, jangan lupa untuk dicolokin. Setelah dicolokin ya jangan lupa dipencet angka blendernya ya, Bun. Ini selain di blender bisa juga ini digiling menggunakan manual ya, atau menggunakan giling batu ya, Bun. Kalau misalkan Bunda nggak punya blender bisa kok kita giling batu aja. Tapi dulu sebelum saya punya blender biasanya saya juga giling batu ya, Bun. Jadi kalau misalkan mau masak yang repot ribet itu saya rada males untuk gilingnya ya, Bun. Setelah dirasa ini bumbunya sudah halus, langsung aja ini kita masukkan ke dalam mangkok. Jangan lupa ya dikoretin sampai benar-benar bersih. Biasa ya, jiwa ibu-ibu tuh pasti ada rasa sayang kalau melihat ada makanan itu tertinggal di tempat. Ya, usahakan itu benar-benar koret bersih ya, Bun. Terus lanjut ini kita siapkan minyak goreng ya, minyak sayur yang baru. Nah, di sini saya masukkan secukupnya aja. Kalau mau banyak juga nggak apa-apa. Fungsinya ini supaya ikannya itu tidak kering dan tetap lembab. Nah, di sini minyaknya kita aduk-aduk dengan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Kalau untuk ikan, saya itu bumbunya tidak saya tumis dulu ya, Bun. Jadi langsung aja nanti ini mau dioleskan ke ikannya. Diaduk-aduk hingga minyak dan bumbunya itu tercampur merata. Nah, di sini lanjut saya mau siapin ikannya, dan untuk ikannya itu jangan lupa kita lumuri dengan bumbu ya, Bun, atau bahasa kerennya itu dimarinasi.
Nah ini setelah ikannya dilumuri dengan bumbu, langsung aja kita tiriskan supaya bumbunya itu meresap sempurna ke dalam ikan. Nah untuk daging yang besar-besar itu jangan lupa dikasih sayatan ya bun, supaya bumbu-bumbunya itu bisa masuk ke sela-sela sayatan itu tadi, jadi bumbunya itu juga bisa meresap ke daging. Karena ini tadi potongan ikan kita itu besar-besar ya bun, makanya harus kita kasih sayatan. Setelah semua ikan patinnya dibumbui, ini lanjut kita bumbuin untuk ikan yang besarnya, ini ikan nila. Nah ini ikannya lumayan besar ya bun, soalnya satu ekor itu tadi setengah kilo lebih. Untuk ikannya jangan lupa kita olesi bumbu itu bagian dalam dan bagian luarnya ya bun, soalnya kalau hanya bagian dalam aja nanti tidak khawatirkan itu bumbunya itu tidak meresap dengan sempurna, jadi bagian luarnya juga nanti kita olesi ya bun. Oh iya, hanya sekedar informasi tambahan, ini sebenarnya kalau kita mau ngoles-ngoles itu alangkah bagus dan lebih baiknya itu kita menggunakan serai ya bun, serai yang sudah digeprek ujungnya itu. Ini lantaran saya tidak punya serai, jadi saya pakai itu sutil aja. Kalau bunda-bunda di rumah semua banyak serai, itu sangat enak dan sangat harum kalau kita ngolesinya itu pakai serai ya bun. Tapi ya nggak apa-apa, tadi ini ketika saya ngebubuin ikannya, serainya udah saya blender, insya Allah ini sambil enak. Menunggu bumbu ikannya meresap dengan sempurna. Nah di sini saya mau menyiapkan percabai-cabeannya dulu ya bun. Ini rencananya saya mau buat sambal kecap. Nah setelah semua bawangnya diiris, ini lanjut aja kita iris tomatnya kecil-kecil ya bun. Di sini saya menggunakan 4 buah tomat, dan untuk bawangnya itu tadi 1 genggam kecil-kecil ya. Dan untuk cabenya di sini gunakan cabai merah dan juga cabai rawit. Nah setelah tomatnya diiris, ini lanjut lagi saya mau iris cabenya dulu. Kenapa saya iris bawangnya dulu? Karena kalau kita iris cabenya dulu nanti itu dikhawatirkan talenannya udah pedes duluan, jadi saya iris bawangnya aja dulu. Setelah semua percabean dan bawang diiris dengan kecil-kecil, nah ini lanjut tambahkan 1 sendok teh kaldu ayam, setengah sendok teh garam halus, dan juga ditambahkan 2 saset kecap manis. Nah di sini untuk kecap manisnya teman-teman bebas mau menggunakan merek apa saja, tapi di sini saya menggunakan kecap manis yang kemasan Rp2.000. Setelah semua kecapnya dimasukkan, dan ini tahap terakhirnya yaitu jangan lupa diaduk-aduk. Nah untuk membuat sambal kecap ini jangan ditambahkan air ya bun, soalnya tomat itu sudah mengandung air, dan nanti dengan sendirinya cabenya itu mengeluarkan air sendiri atau encer. Setelah kerjaan di dalam rumah beres, nah ini lanjut yuk kita keluar rumah. Nah di sini saya mau siapkan api untuk membakar ikannya ya bun. Di sini saya menggunakan batok tempurung kelapa aja. Tadi itu saya rencananya mau beli ke pasar batoknya, tapi abang-abangnya baik banget, jadi dikasih aja dengan gratis, dan itu juga disuruh ngambil sendiri batoknya. Dan ini tuh untuk bakar-bakar ikannya saya dibantuin sama pak suami ya, soalnya untuk bagian bakar-bakar itu pak suami. Nah sementara saya itu mau masuk lagi ke dalam rumah mau ngerebus pucuk ubi. Dan ini tuh saya sudah siapkan pucuk ubi yang dipetik tadi, dan juga ini sudah dicuci dengan bersih, kemudian langsung aja kita rebus ya. Tambahkan sedikit garam kasar dan juga minyak sayur. Nah untuk mempercepat perebusannya jangan lupa itu ditambahkan dengan baking soda ya bun. Kalau saya begitu cara merebus pucuk ubi, kemudian diaduk-aduk dan biarkan dia mendidih hingga matang dengan sendirinya. Cie ini nih yang lagi romantisan di bawah pohon pisang sambil bakar-bakar ikan, terus sambil cengengesan lagi ketawa-ketawa. Oh ya bunda, tak terasa ya kita sudah di penghujung video, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu support channel saya dan juga nonton video saya hingga selesai walaupun tidak komen. Semoga Allah membalas semua kebaikan teman-teman semua. Nah buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Sebelumnya saya mohon maaf jika dalam penyampaian video ini banyak sekali kata-kata yang salah atau tidak berkenan di hati bunda-bunda semuanya. Saya mohon dimaafkan, dan saya ucapkan thank you for watching. See you the next video. Bye bye.